pemirsa, nantinya kita akan memperkenalkan nih salah satu sosok yang sangat spesial sekali temu saya di hari ini, yakni merupakan seorang wakil rakyat yang dulu katanya nih bocorannya semasa kecilnya pernah menjadi penggembala kambing. Wow. Dan beliau ini juga saat ini sedang fokus ya di Komisi 1 DPRD Kota Cilegon maksud kami ya. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, ini ada Bapak Mas Duki SAG atau biasa disapa Kang Uki ya. Iya, siap. Yang saat ini konsen di Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Amanat Nasional, betul? Betul. Betul. Memang makanya pakai baju biru-biru nih. Oh, biru. Iya, ini salah satu bentuk dukungan juga nih. Cincinnya juga biru. Luar biasa. Sehat Kang Uki? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kayaknya padat banget nih. Apa aja nih agendanya untuk hari ini sendiri? Ya, hari ini tadi pagi paripurna, yang kedua juga tadi biasa kita ada konstituen yang mengadakan akademika, kita menghadiri juga, biasa lah ya. Aktivitas anggota DPRD yang emang padat. Memang tugas kita lah ya. Bagaimana mampu menyeimbangkan antara tugas-tugas yang emang diatur oleh DPRD. Yang kedua juga bagaimana kita keseharian menjawab atau menemui konstituen lah ya. Betul. Itu. Nih ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol lebih serius lagi, kita ngobrol santai dulu ya. Yeah. Kang Uki ini kalau misalnya cerita sedikit sih profil Kang Uki itu sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya pemirsa Banten TV pengen lebih kenal, karena kan memang kalau tak kenal maka tak sayang katanya ya. Siap. Terima kasih Mbak Rita. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Itu. Kalau bicara profil diri saya, emang apa yang tadi disampaikan bahwa saya bukan hari ini, jangan melihat hari ini saya. Perjuangan masa kecil saya cukup luar biasa. Dari seorang pengembala kambing yang pada akhirnya saya duduk di parlemen, ini sesuatu yang emang luar biasa lah menurut pendapat saya itu luar biasa. Karena waktu mau berangkat ke pesantren Latansa itu saya diongkosi jual kambing 2. Hasil gembalaan saya itu kambing yang kita namain Siah dan Kasmin waktu itu. Wow, Ya, ada namanya ya? Iya, karena emang bukan berarti nama itu kita miripkan dengan kambing, tapi kita secara simbolik karena emang waktu masa kecil saya hobinya yaitu. Yang Kang Uki besar dan lahir di mana sih sebenarnya? Saya lahir di Gunung Sugi, persis di Ciwandan. Saya kecil dilahirkan di situ. Bapak saya cenderung petani, bukan siapa-siapa. Saya sekolah dari hasil tani, hasil penghasilan tani. Makanya ketika punya cita-cita orang tua saya saat dulu itu bahwa bagaimana anaknya menjadi seorang juru dakwah, seorang yang makanya begitu lulus SD langsung saya dimasukkan ke pesantren Latansa yang di Cipanas. SMP di sana, SMA di sana. Harapan saya tadinya setelah SMP SMA di sana saya bisa balik sekolah di Serang atau di Cilegon. Ya. Ternyata orang tua saya tidak menghendaki saya sekarang di sekolah di Serang di Cilegon. Langsung saya diberangkatkan ke Bandung, di UIN Bandung, mengambil jurusan Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Masih sejalur lah ya, dari sejalur. SMP dan SMA ya. Ya pada akhirnya saya jadi seperti ini, prosesnya panjang lah ya. Yang pasti hari itu bukan bicara betah di pesantren, akan tetapi saya melihat perjuangan orang tua. Kalau saya nggak betah, masuknya udah bayarnya mahal. Itu yang paling terpenting itu ya. Itu. Ini ngomong-ngomong berarti kan udah lama besar di pesantren juga, memang dari SD, SMA ya, tadi di Latansa SMP, Masyiro. SMA, ya. SMP, SMA, kemudian lanjut juga di UIN Bandung gitu kan ya. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong gimana sih, flashback sedikit dong Kang Uki. Gimana Kang Uki itu bisa akhirnya kecemplung di dunia politis? Apa emang cita-citanya menjadi politisi atau bagaimana nih dulu? Ya, di saat kuliah di 98 itu kan era reformasi. Saat itu saya mengikuti karena aktif di himpunan mahasiswa Islam saya di pergerakan HMI. Yang kedua juga saat itu saya menjabat presiden mahasiswa di Bandung di jurusan. Nah, saya saat itu menokohi atau mengidolakan sosok Profesor Dr. Amin Rais. Wow. Di mana ada seminar beliau, pasti saya Pasti ikutin. ikut gitu ya. Pasti ikut. Buku-buku beliau saya pasti kejar, apa buku yang terbitan baru beliau. Nah, disitulah saya mulai terjun mulai tertarik lah dari pergerakan itu, karena pergerakan itu cukup luar biasa.
saya baca bukunya juga Profesor Dr. Amin Rais itu dalam bukunya Cakrawala Islam saat itu, bahwa politik adalah media dakwah, sebagian media dakwah. Makanya di saat itu saya lebih cenderung lari ke ke organisasi. Karena bicara apapun, organisasi itu adalah bekal utama untuk kita terjun ke lapangan. Secerdas apapun seseorang, ketika organisasinya itu agak sedikit kurang, maka dia akan kaku di lapangan. Konsepsi itulah saya korelasikan dengan metodologi dakwah saat itu, karena saya fakultas dakwah. Ada konsepsi Rasulullah yang di situ ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idho hasanah wajadilhum billati ahsan. Panggillah dan serulah. Maka konsepsi itulah yang mendasari saya bahwa cita-cita orang tua saya adalah saya jadi juru dakwah, akan tetapi dengan metodologi yang berbeda. Ya kan gitu. Maka konsep politik sebagai media dakwah yang yaitu pendapat Profesor Dr. Amin Rais dengan metodologi adalah hikmah, ilmu, mau'idho hasanah, contoh yang baik, dan mujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Maka ketika saya lulus dari Bandung, datang ke sini, saya langsung disorbanin, ibaratnya sesuai dengan cita-cita orang tua saya harus jujur jadi dakwah. Saya mulailah berdakwah dari masjid ke masjid, ya, mulai berdakwah, ada undangan dari industri, dari sini ke sini. Nah, pada titik akhirnya di situ saya mulai seperti ada suara hati. Karena bicara apapun, suara hati kadang-kadang saya harus ceritakan juga. Satu sisi saya harus ibaratnya menjalankan cita-cita kedua orang tua saya, tapi satu sisi saya secara ekonomi harus kuat dulu. Akhirnya saya menghadap ke orang tua saya untuk merubah hari itu, untuk merubah rencana. Saya berjanji saat itu dengan almarhum bapak saya bahwa saya akan bekerja deh. Karena saya kebetulan dulu kuliah sambil nikah, ya, di Bandung itu. Saya harus menafkahi anak karena saat itu saya udah punya anak satu saat itu. Nah, makanya hari itu saya menghadap ke kedua orang tua saya setelah menjalani selama setengah tahun saya dakwah tadi tabligh, ya. Tabligh. Akhirnya saya menghadap bahwa kenapa kamu saya bilang saya akan memperkuat ekonomi saya dulu. Mulailah saya bekerja di salah satu perusahaan, ya. Ingat gaji saya dulu 750.000 dulu. Saya bekerja di situ karena berbekalnya bukan berbekal organisasi tadi itu. Jadi memang tadi basicnya udah ada organisasi. Mungkin tadi udah. Ya, berbekal organisasi itu. Tadi, ya. Berbekal organisasi, dan akhirnya saya di situ diangkat sebagai manajer personalia. Saya jalanin. Selama 5 tahun saya jalanin itu, dan orang tua saya meridoi, oke? Tapi ingat, suatu saat kamu harus berdakwah, siap, ya kan gitu. Nah, dakwah dengan cara lain itu yang saya maksud akhirnya ditemukan juga karena ridho orang tua, dan kita harus yakin bahwa ridhollahu fi ridho walidaini wa suhtullahu fi suhti. Ridhonya Allah itu ada dalam konteks ridho orang tua, dan murkanya Allah itu dalam murkanya orang tua. Juga, ketika saya berbicara bahwa orientasi hari ini adalah saya akan bekerja dulu memperkuat ekonomi, setelah itu nanti saya akan berdakwah dengan cara yang lain, dan akhirnya setelah 5 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan itu sebagai manajer personalias hari itu, dan di titik akhirnya saya terjun ke dunia politik. Nah, Kang Uki, dipotong sedikit. Ini kan tadi kan memang awalnya mengawali dari dunia dakwah gitu kan. Memang karena memang basicnya juga Kang Uki ini di pondok pesantren gitu kan. Lalu apa sih yang memutuskan Kang Uki untuk terjun ke politik? Karena kan kita tahu nih paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa politik itu kejam, lo kotor dan lain sebagainya. Ya, makanya dulu saya keprihan dengan tentang kebijakan-kebijakan yang emang kadang-kadang menindas kita. Ya. Saya jujur pertama terjun ke dunia politik dari pengurusan DPC Ciwandan dulu, PAN. Lah, sempat break, saya bergabung dengan tim sukses, waktu itu tim sukses Golkar lah ya. Terus saya masuk lagi ke PAN untuk pencalonan ini, bahkan saya di PAN ini di nomor urut 8 kemarin pencalonannya, Kang. Nomor 8 ya. Nomor 8 saya nomor urutnya. Kenapa misalkan saya terjun ke dunia politik ini?
Karena salah satu yang tadi saya yakini bahwa pendapat tokoh nasional kita, Profesor Dr. Amin Rais, bahwa politik itu tidak kotor. Karena politik itu adalah bagian daripada metodologi dakwah, media dakwah. Termasuk Rasulullah juga Nah, berpolitik pada saat itu ya. Rasulullah pun masuk ke dunia politik. Betul. Dalam konsepnya tadi itu. Rasulullah konsepnya tadi itu hikmah, mauidhah hasanah, mujadalah. Dalam kita korelasikan dengan dunia politik yang hari ini saya jalankan di parlemen DPRD Kota Cilegon ini, maka tugas pokok daripada anggota dewan adalah yaitu penganggaran, pengawasan dan legislasi. Betul. Ya kan? Anggota dewan ya disinilah forum debatable tentang yang rasional. Kalau dalam konsep Rasulullah adalah mujadalah tadi. Sebelum saya di Komisi 1, saya kemarin di Komisi 2 dan hari ini ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menduduki Komisi 1 sebagai ketua. Ini sebuah tanggung jawab yang cukup luar biasa. Setelah kita duduk di Komisi 1 banyak hal yang perlu karena mitra OPD kita adalah salah satunya adalah Dinas Perizinan ya PTSP, yang kedua adalah Dinas Damkar, yang ketiga adalah bagian pemerintahan ya. Dan 14 mitra OPD Komisi 1 itu termasuk inspektorat ya. Nah, ini cukup luar biasa lah. Terus yang terkait dengan misalkan Komisi 1 itu kan terkait dengan bicara regulasi bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik, tupoksinya seperti apa, pengawasan kita di lapangan seperti apa, karena tugas kami adalah DPRD salah satunya adalah di Undang-Undang 23 itu adalah bagaimana kita melakukan pengawasan. Selain emang budgeting dan legislasi juga pengawasan ya. Pengawasan. Makanya di rapat anggaran kemarin, rapat anggaran APBD, kebetulan saya juga masuk di Banggar. Ya itu kita setelah kita pelajari mitra OPD kita, bicara pendapatan, bicara penyerapan anggaran, bicara segala macam, dan akhirnya kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya. Contoh yang kita soroti kemarin adalah bagaimana di Cilegon itu harus punya assessment center. Itu salah satunya karena sekarang bagian BKPSDM itu adalah salah satunya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Paling tidak staf yang ada hari ini baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan itu mitra OPD kita. Itu bagaimana profesional. Bagaimana profesional. Yang kedua juga keprofesionalan itu tidak lahir dengan begitu saja. Betul. Tidak lahir dengan begitu saja. Secara otomatis fasilitasnya harus disiapkan. Ya. Bagaimana pola staffing daripada eksekutif hari ini yang sesuai dengan jobnya dan kemampuannya. Jangan orang yang tidak mampu di situ ditaruh di situ jabatannya. Ya. Maka dalam teori Islam ketika misalkan orang ditempatkan bukan bidangnya, maka tunggu kehancurannya. Betul. Jadi memang harus sesuai dengan tupoksinya tadi ya. Harus sesuai dengan tupoksinya, kemampuannya itu. Di situ. Makanya di DPRD Kota Cilegon khususnya di Komisi 1 hari ini betul-betul kita menyoroti bagaimana caranya. Loh, kalau emang dia ahlinya di bidang pemerintahan di persoalan misalkan taruhlah kelurahan, taruh di kelurahan. Ya, di pemerintahan. Kalau misalnya dia ahlinya di pertanahan, ya taruh di pertanahan. Yang kemarin gitu ya. Ya gitulah teh. Ya gitulah teh. Jadi betul-betul karena kalau salah pola staffing eksekutif hari ini, maka apa yang dia cita-citakan di dalam RPJMD itu nggak bakal tercapai. Hati-hati. Karena wali kota hari ini atau eksekutif hari ini, hari wali kota atau wakil wali kota hari ini itu kan punya dia misi visi. Ketika misi visi ini dia lakukan saat kampanye, untuk menerjemahkannya kan dicantumkan di RPJMD itu. Betul. Maka program-programnya minimal perangkat yang pembantu dia atau dinas-dinas yang dia miliki hari ini, dan untuk kedepannya selama menjabat, maka orang-orang yang emang sesuai dengan frame dia. Selama 3 tahun menjabat nih dari menjadi anggota dewan, bagaimana Kang Uki melihat SDM yang ada di Kota Cilegon? Apakah memang sudah sesuai dengan tupoksinya tadi? Yang hari ini yang banyak yang perlu ditingkatkan karena masih banyak juga OPD, misalkan dinas yang emang masih PLT,
ya kan, yang belum definitif, Betul. ya kan, ini kan menjadi satu, nanti dia ragu juga dalam hal ngambil kebijakan, Iya. ya ini ragu dalam ngambil kebijakan. Makanya misalkan ada dinas-dinas yang masih kosong, yang masih PLT, segera, ya kemarin kita sorot itu, segera tetapkan. Apa sih susahnya menetapkan orang? Iya. Bagi kalau misalnya emang sudah ada orang yang kompatibel gitu kan? Kompatibel. Kan pola leadership itu adalah bagaimana planning, equiting, and controlling. Salah satunya adalah bagaimana pola staffing yang baik. Ya. Jadi terlepas seperti apa, emang dalam politik itu kan pertimbangannya, misalkan politik itu kan kekuasaan. Kita keterjun ke dunia politik ini kan bagaimana meraih kekuasaan. Ketika meraih kekuasaan ini, bagaimana kita memberikan kebijakan-kebijakan yang mesejahterakan masyarakat. Betul. Kalau orang terjun ke dunia politik tidak punya kebijakan yang pro rakyat, ya kita kasih apa tujuan berpolitik? Iya. Karena politik itu bagaimana kita meraih kekuasaan, itu udah identik itu. Kalau Kang Uki sendiri ini konstituennya di dapil mana nih? Saya di dapil Ciwandan Citangkil, teh. Ciwandan Citangkil yang notabene adalah kawasan industri, ya kan. Notabene kawasan industri, makanya kemarin rame banget terkait dengan persoalan kasuistik yang belum terselesaikan, kasus Pancapuri itu ya, Pancapuri dengan warganya, pembebasan tanahnya. Ya kita fasilitasi di sini di Komisi 1 karena kebetulan BPN itu adalah salah satu mitra OPD kita. Makanya kita tidak mau di DPRD itu ada investasi yang akan masuk ke kota Cilegon, akan tetapi bukan berarti menafikan hak-hak dasar masyarakat. Tadi betul. Ya kan, hak-hak dasar masyarakat. Hak dasar masyarakat itu apa? Ya kenyamanan, hidup layak. Jangan sampai belum selesai di lingkungannya, pembebasan tanahnya belum selesai, sudah mulai masuk eksekusi tahapan-tahapan pekerjaan yang sifatnya fasilitas, contohnya pembangunan jalan. Sementara warga sendiri, saya khawatir kalau ini dilakukan muncul patologi sosial, premanisme segala macam. Maka hadirlah anggota DPRD di situ. Saya dapil Ciwandan Citangkil, kebetulan saya tinggal di Gunung Sugi. Mungkin teman-teman pemirsa Banten TV pun sudah ngelihat bagaimana viralnya YouTube teman-teman yang ada di Cilodan saat itu mempertahankan hak tanahnya supaya emang diselesaikan. Jadi konteksnya setelah kita mediasi lewat hearing, ya kan, masyarakat lewat hearing, udah bener tahapan masyarakat itu, kita dengarkan apa sih tujuannya menghalangi investasi nasional CAP 2 itu, atau misalkan tujuannya memperjuangkan hak dasarnya. Ternyata kita ngambil kesimpulan bahwa dia hanya memperjuangkan kesepakatan harga nih. Itu contoh tugas pokok kita sebagai di Komisi 1 lah ya. Bagaimana menjembatani tadi ya sebagai kesejahteraan masyarakat tadi. Kalau misalnya berbicara tentang potensi dari konstituen tetap tempat dapil dari Kang Uki sendiri, ini apa nih potensi yang mungkin belum tergali secara maksimal sampai dengan saat ini, Kang Uki? Potensi apa nih? Potensi pendapatan daerahnya? Ya, di wilayahnya iya. Potensi pendapatan daerah. Oke. Saya akan masuk ke potensi pendapatan daerah. Di rapat gabungan kemarin di Bandung, yang kemarin kita sudah tetapkan bahwa pendapatan daerah yang sudah disepakati itu semuanya bergabung ya sesuai dengan hasil transfer segala macam 1.943 triliun. PAD kita 914 miliar ya. Pendapatan transfer 1,28 triliun. Nah, karena kondisi Cilegon itu adalah kawasan industri, maka ada beberapa potensi yang harus bisa digali. Apa yang bisa digali oleh pemerintah Kota Cilegon? Yang pertama adalah bahwa mitra OPD kami itu, mitra OPD Komisi 1 itu adalah salah satunya adalah Dinas Tenaga Damkar. Dan pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran. Nah, di sini bisa kita gali potensi pendapatannya yang hari ini hanya sebatas 200 juta. Logis apa tidak sebesar kota Cilegon yang begitu luasnya, industri lebih dari 100 industri besar yang ada di kota Cilegon, pendapatan hasil retribusinya dipatok di 200.
juta. Sayang banget itu. Iya kan? Padahal kalau kita bisa gali, itu bisa 1 miliar itu. Bisa 1 miliar. Bagaimana caranya? Kemarin saya di rapat gabungan juga saya sampaikan kepada eksekutif bahwa ada bisa. Akan tetapi SDM tadi itu. Dari SDM tadi berarti ya kuncinya ya. SDM tadi itu yang harus betul-betul dipenuhi. Jangan sampai misalkan sebesar kota Cilegon ini tenaga ahli untuk pengecekan alat pemadam kebakaran itu cuman misalkan 2 orang atau 3 orang. Bagaimana bisa tertangani? Iya, betul. Bagaimana bisa tertangani? Kalau SDM-nya cuma SDM-nya cuma segitu, ya kan? Makanya kita dorong, ya kemarin sudah disekolahkan juga 15 orang, ya alhamdulillah ya ini mitra OPD kita. Udah katanya udah ngambil tindakan, kemarin 15 orang sudah masuk, makanya kita akan dorong nanti di anggaran perubahan supaya naik. 200 itu nggak ada apa-apanya, Ciwandan aja dapat itu, belum Merak, belum perhotelan. Untuk belum dukungan mall. dari SDM tadi seperti apa yang diberikan oleh DPRD Kota Cilegon sendiri? Untuk Kita pelatihan sudah tadi bicarakan kepada dinas BKPSDM ya, Pak Jubedi, bahwa ini kan bisa polanya pola pelatihan di di kementerian juga. Yang kedua juga kita dorong supaya anggaran untuk pelatihan terkait dengan tenaga ahli pengecekan pemadam kebakaran ini ditingkatkan. Supaya jadi input dan outputnya jelas. Iya. Daripada menganggarkan yang tidak pugu-pugu, contohnya kalau bahasa kitanya, lebih baik ini target dan sasarannya jelas. Sekolahkan orang-orang untuk supaya punya ahli tentang cek pemadam kebakaran, karena saya sampaikan bahwa hari ini itu dan udah lama bahwa ada retribusi, pemungut retribusi itu alat pengecekan pemadam kebakaran. Ada. Itu bisa dijadikan PAD tadi PAD ya. tadi. Potensinya sangat besar tadi. Sangat besar. Yang kedua, peningkatan PAD di Kota Cilegon itu saya sampaikan juga kemarin di rapat anggaran bahwa rapat gabungan itu Cilegon hari ini kalau bisa membidik pasar, karena saya adalah orang bisnis ya, bisa melihat daripada potensi hari ini. Orang yang mau ditaruh di jabatannya A, di B, di C, jabatan di dinas apa harus asesmen sekarang. Ya kan? Asesmen kita hari ini ada ke Bandung, kemana, keluar kota. Daripada keluar kota, lebih baik Kota Cilegon banyak gedung-gedung yang hari ini tidak diberdayakan. Betul. Ya kan? Bekas gedung kejaksaan yang kemarin saya dorong. Bagaimana bekas gedung kejaksaan yang ada di mana Teteh? Yang di sana tuh. Daerah situ ya? Iya, ya. Itu dijadikan gedung assessment center. Dari mana sisi pendapatannya? Saya ini orang yang dari background bisnis. Jadi tahu. Makanya itu yang kita coba lagi fokus di Komisi 1. Yang kedua juga selain yang tadi kita bahas terkait dengan assessment center untuk menangkap pendapatan, mitra OPD kita itu adalah bagian aset juga. Coba bayangkan beradaan kita di Cilegon, tapi hari ini aset kita ada di Serang. Contoh saja sampel saya katakan, aset Kota Cilegon yang dari Kelurahan Gunung Sugi itu adanya di Anyar di sana. Makanya kita lagi dorong bagaimana caranya bagian aset ini betul-betul menginventarisir aset-aset pemerintah Kota Cilegon. Itu karena mitra OPD kita juga itu Kota Cilegon ini. Yang kedua juga bagaimana caranya sekarang misalkan dinas PTSP perizinan. Pokoknya jangan mempersulit deh. Ketika coba-coba mempersulit berhadapan dengan Komisi 1. Ini. Ketika misalkan sudah selesai, udah sesuai regulasi selesai. Sekarang kan semuanya harus kerja cepat. Iya. Jangan sampai ini berhari-hari, jangan sampai ini, jangan sampai semuanya baik perizinan maupun apa jangan dilambat-lambatin. Sesuai dengan regulasi saja. Kalau udah lengkap terbitkan. Yang kedua juga jangan nunggu penindakan, jangan nunggu orang itu salah. Kan sebuah teori itu menyatakan bahwa ada sebuah tindakan preventif, ada tindakan kuratif. Ya. Makanya kita kemarin berbicara di mitra OPD kita.
ketika kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu sampaikan, sosialisasikan. Nah, sosialisasikan, termasuk peraturan-peraturan daerah hari ini, produk peraturan daerah, kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu. Kita akan nanti akan sampaikan melalui bagaimana sosmed, kita akan sampaikan. Karena kadang-kadang masyarakat tidak tahu kan gitu. Iya, betul. Jangan sampai produk peraturan daerah yang sebegitu mahal kita buat, sebegitu ininya, tiba-tiba masyarakat tidak mengetahui tentang bahwa ini ada, bahwa ini ada, bahwa ini ada. Termasuk sosialisasinya kurang juga ya. Termasuk gini teh. Saya sampaikan, waktu saya di Komisi 2 melahirkan produk terkait dengan perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan tenaga kerja lokal lah ya. Waktu saya di Komisi 2. Nah, apakah masyarakat ini sudah tahu terkait dengan peraturan daerah ini? Iya. Di situ diatur bahwa 20%, karena saya ketua pansusnya, 20% dari jumlah tenaga kerja yang ada di industri tersebut, 20%-nya bukan harus tenaga lokal, harus melakukan kayak BLK gitu, training. Oh, training. Training. Udah ada peraturan daerahnya itu. Udah ada peraturan daerahnya. Kota Cilegon udah ada peraturan daerahnya. Kalau masyarakat nggak tahu ya sama aja bohong. Kalau masyarakat tidak tahu sama aja bohong, Iya. ya kan? Sama aja bohong. Makanya hal-hal seperti ini ya manfaatnya banyak. Contohnya di podcast pada sore hari ini. Saya sampaikan bahwa industri yang ada di Kota Cilegon itu ratusan. Kalau saja mereka itu komit dengan apa yang ada di regulasi pemerintah Kota Cilegon dan informasi itu tersampaikan, ketegasan daripada dinas yang ada di Kota Cilegon, ketika dia melanggar, ketika dia misalkan melakukan sesuatu bermain-main dengan misalkan apa aturan dari yang ada di Kota Cilegon, sikat. Termasuk yang kemarin saya sampaikan ke Pidal Dinas Damkar bahwa kalau ada industri yang standarisasi untuk alat pemadam kebakarannya itu tidak pas, kasih spanduk bahwa industri ini tidak memenuhi standar pemadam kebakaran. Jangan itu, saya udah tekankan kemarin. Jadi kita jangan ragu menegakkan peraturan daerah, kita jangan ragu menegakkan aturan. Supaya emang jangan dinilai bahwa seolah-olah apa yang ada, peraturan yang ada di Kota Cilegon ini hanya sebatas peraturan yang emang dilanggar juga nggak apa-apa. Coba bayangin, sekarang menjadi berbahaya kalau di gedung-gedung itu. Korsleting listrik saja, kayak apa kebakarannya? Karena ini emang industrinya banyak banget. Industrinya gitu kan? banyak. Tentunya harus Tadi yang saya sampaikan bahwa potensi pendapatan di Kota Cilegon terkait dengan retribusi pemadam kebakaran itu bisa kita tingkatkan menjadi 1 miliar. Dari mana? Lote. Lagi sekarang pelebaran. Ya kan? Lagi pembangunan. Berapa apar yang tersedia di sana? Ya 200 juta Mbari merem. Bari merem 200 juta. Betul. Makanya aneh saya, kenapa eksekutif itu menetapkannya cuma 200 juta? Ya, makanya di rapat gabungan kemarin saya dorong tingkatkan menjadi 1 miliar itu. Dari mana caranya? Bagi saja personil SDM-nya yang punya potensi keahlian pengecekan itu di Ciwan, dari bagian sini berapa orang, bagian sana berapa orang, ya kan? Bagian Merak untuk yang ngecek restoran, mall, ya kan? Terus rumah sakit itu kan wajib. Ketika industri yang tidak mau dimasukkan dengan pengecekan itu, kasih mereka spanduk bahwa industri ini melanggar. Selesai. langsung ya. Ada efek jerak kan gitu kan. Kita asik kan ada efek jerak begitu. Daripada kita capek-capek nggak ada efek jerak, bikin produk peraturan begitu itu mahal. Itu kita di DPRD karena tugasnya adalah salah satunya adalah legislasi, bagaimana membuat peraturan daerah, dan kebetulan di periode di 2,5 tahun kemarin saya juga bergabung di Bapemperda, di alat kelengkapan Bapemperda. Jadi saya mengetahui bagaimana kita serius banget dalam kaitannya bagaimana menegakkan peraturan daerah. Jangan sampai dalam melahirkan peraturan daerah, produk peraturan daerah itu yang kita sudah capek-capek debatable sampai ekspos, sampai kita studi banding ke sana, setelah jadi
tidak direalisasikan oleh APD karena kita bukan eksekutor. Batasan kita di situ. Anggota dewan itu bukan eksekutor. Eksekutor itu adalah legislatif. Legislatif tadi. Legislatif. Mereka yang harus mensosialisasikan. Mereka yang harus mensosialisasikan. Betul. Mereka pula lah yang harus menegakkan itu. Ada Satpol PP, ya kan? Ada ini. Dan di sini di mana apa fungsinya? Seorang pemimpin dalam konteks ini wali kota dan wakil wali kota lah yang mencoba mengevaluasi itu. Kita anggota DPRD ya kita akan kritik selagi itu misalkan tidak berjalan. Yang baik mah kita nilai bagus lah. Betul dong. Bagus yang baik. Kita Fair lah ya objektif kita saja. ya. Benar lah. Kayak contoh hari ini, apakah pembawa acara saya cantik? Saya jangan katakan cantik. Waduh, ini harus minta nomor rekening ini kayaknya. Ya kan? Jadi kita fair di DPRD itu bukan persoalan suka atau tidak suka. Akan tetapi kita bicara real apa adanya karena bicara kita adalah representatif daripada masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Betul. Gitu. Ya inilah politiknya Kang Uki gitu kan seperti Iya. media dakwah tadi gitu Iya. kan. Wah, luar biasa. Gitu. Kang Uki ini kan kalau misalnya anggota dewan biasanya kalau untuk menjaring aspirasi masyarakat nih biasa suka melakukan reses ya. Ya. Biasanya kalau untuk reses nih apa aja nih yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat nih? Yang pertama biasanya terkait dengan persoalan bantuan-bantuan, yang kedua adalah fasilitas kayak jalan, ya kan? Infrastruktur ya. Iya benar banget. Infrastruktur, jalan. Tapi alhamdulillah karena sekarang DPRD ada salah satunya adalah menampung aspirasi daripada dapilnya. Dan kita sudah dorong alhamdulillah di periode ini di kepemimpinan Pak Wali Kota hari ini kita di DPR dikasih ruang untuk yang namanya ada pokir ya. Pokir itu adalah bagaimana menampung pikiran-pikiran konstituen kita, baik persoalan jalan, persoalan misalkan selokan, apa kita di reses itu yang komblok segala lah itu kita itu ya alhamdulillah sekarang ada ruang lah DPRD untuk mencoba masuk ke ranah-ranah usulan dan itu diakomodir juga sama pemerintah hari ini ya kita sampaikan yang diakomodir ya diakomodir bagus. Oke. Lalu menanggapi tentang pembangunan nih di Kota Cilegon ini udah hampir memasuki usia 23 tahun ya kemarin ya ulang tahun nih. Bagaimana nih pembangunan di Kota Cilegon, capaian pembangunan di Kota Cilegon menurut Kang Uki sampai dengan saat ini? Capaian pembangunan di Kota Cilegon sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan. Makanya regulasinya tadi itu, ketika misalkan regulasi seperti apa sih? Jangan sampai tadi itu logikanya terbalik, industrinya banyak, penganggurannya banyak. Banyak juga. Ya, maka efek daripada pembangunannya tidak ngena dong, ya kan? Tidak ngena. Makanya kita di DPRD, bagaimana apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah terkait dengan itu, salah satunya yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah melahirkan perda tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar ya kan, terkait dengan Berarti itu dilakukan oleh perusahaannya tadi itu ya? dilakukan oleh perusahaan tersebut terkait dengan misalkan tenaga tenaga magang lah ya. Iya. Jadi di aturan pemerintah daerah yang hari ini itu misalkan jumlah karyawannya itu 100 paling kecil. Contoh 100, 20% dari 100 itu harus peserta magang. Peserta magang itu ada disekolahkan dan dibiayai oleh industri tersebut. Industri tadi. Nah, kalau dari pengawasan yang dilakukan oleh Kang Uki dari berbagai banyak industri yang ada di Kota Cilegon, apakah sudah melakukan hal tadi? Yang sudah jalan hari ini saya apresiasi terhadap PT Chandra Asahimas, ya, yang mereka sudah bikin namanya institut lah, universitas kimia itu Kimia ya. tadi, Kimia tadi itu saya apresiasi dan kemarin kita juga kunjungi ke sana ke Chandra Asih, ke Asahimas, kita monitor langsung bagaimana sistem rekrutmennya dan pemberdayaan itu sudah ada, bagus. Jadi pesertanya itu dia kuliahkan ke industri kimia dengan bekerja sama dengan industri kimia yang di kementerian itu, dia biayain dan akademiknya kampusnya ada di Anyar tuh. Ya, pada prinsipnya begini. Maka pemerintah itu ya kita kebijakan-kebijakannya itu harus memandang manusia itu secara holistik. Kenapa? Bukan hanya manusia itu sebagai objek saja. Hari ini kan kebijakan turun, industri masuk ke Kota Cilegon.
akan tetapi tanpa memperhatikan manusia yang ada di sekitarnya. Begitu industri itu terrealisasi, padahal regulasi perizinannya ada di pemerintah. Iya. Regulasi perizinan ada di pemerintah. Ya. Karena bicara pemerintahan itu adalah bicara komitmen bagaimana mensejahterakan masyarakat. Maka disitulah kita bisa MOU dengan industri tersebut ketika mau proses konstruksi maupun apa. Logika yang tadi saya sampaikan bahwa perizinan dilakukan oleh pemerintah, ditempuh dengan pemerintah, diberikan oleh pemerintah bahwa itu adalah silap berjalan apapun apa. Begitu eksekusi di lapangan, masyarakat sekitarnya tidak terlibatkan. Ya kan? Tidak terlibatkan, maka itulah hadirnya pembangunan yang hanya memandang manusia itu sebagai objek. Akan tetapi kalau hadirnya pembangunan di kota Cilegon itu, saya berharap dari Komisi 1 bagaimana memandang pemerintah itu kebijakannya, memandang bahwa manusia itu sebagai objek dan subjek. Subjek juga, betul. Ketika memandang manusia itu sebagai objek dan subjek, berarti unsur dasar manusia yang disebut dengan bio, psiko, sosio, spiritual itu ada. Iya, harus terpenuhi ya. Harus terpenuhi. Manusia adalah makhluk biologis, maka dia butuh berkembang biak dengan baik. Dia butuh menghirup udara dengan baik. Maka diperhatikan jugalah dari lingkungannya, ada di sini dinas lingkungan hidup. Iya. Pasang di sana di industri itu bahwa udara di wilayah sini itu sekian. Yang hari ini ya kita sudah perintahkan juga belum terpasang-pasang. Paling tidak kita bisa ngelihat bahwa ini udaranya bisa diisap, masih bagus, dan secara kesehatan masyarakat ini masih clear dan kita masih bisa hidup layak di sini. Yeah. Itu. Yang kedua, manusia sebagai biopsiko, manusia itu sebagai yang punya fisik. Bagaimana kalau misalkan secara gizinya terhambat, maka konsumsi gizi harus diperhatikan. Pemerintah bisa membangun regulasi kok. CSR harus ditekankan. Iya. Bahwa industri sekitar harus memberikan vitamin susu per sekian bulan, bisa. Ya. Bisa. Kota industri gitu. Kota kan? industri, ya kan? Makanya saya sedih, kadang-kadang miris. Saya tinggal di Gunung Sugi jujur, yang lingkungannya adalah industri. Ya. Masyarakat di sana jujur masih banyak yang belum kerja. Padahal industri megah. Megah ya, tapi Gagah. penganggurannya juga Penganggurannya cukup luar biasa. banyak banget. Apa yang salah? Butuh namanya regulasi pemerintah yang emang bagus. Ya, karena batas kemampuan kita di DPRD itu tidak bisa mengeksekusi itu. Kita bukan eksekutor. Kadang-kadang hanya ngebatin saja, kesel. Ngelihat setiap hari kalau kelihat ke perapatan Browen tuh ya. Mobil bis banyak banget itu. Ya, masyarakat di situnya menonton saja. Iya. Nah, apa yang Walaupun salah? di negeri sendiri. Di mana yang salah? Regulasi. Siapa yang punya regulasi itu? Tadi kan ada regulasi tadi untuk pemanfaatkan apa namanya masyarakat lokal tadi itu ya. Selain itu mungkin regulasi apa nih mungkin yang mungkin bisa menurunkan angka pengangguran di Kota Cilegon menurut Kang Uki? Regulasi ketegasan dalam konteks memberikan perizinan, cek evaluasi perizinannya. Sebelum mereka itu mendirikan industri, ada yang namanya adalah proses AMDAL. Iya betul. Ada di situ obrolan dengan atau rapat dengan masyarakat, RT RW para tokoh. Lihat cek LH-nya. Oke, pengawasan itu ada di provinsi, akan tetapi pemerintah Kota Cilegon punya hak untuk mengecek itu karena pemerintah daerah. Iya. Ya. Punya kewenangan. Punya kewenangan itu. Ketika misalkan regulasi yang ada di buku LH itu tidak dijalankan oleh industri, jangan segan-segan dinas terkait memberikan teguran. Iya. Kalau perlu yang tadi saya sebutkan bahwa industri ini tidak komitmen dengan hasil sidang AMDAL-nya, kan selesai. Jadi Kang Uki menilai pemerintah Kota Cilegon kurang tegas atau Kurang bagaimana? tegas dalam hal itu. Maka dibutuhkan lebih tegas lagi lah. Dibutuhkan lebih tegas lagi. Yang hari ini kalau konteksnya misalkan karena tidak bisa regulasi itu dijalankan oleh ini karena kan ada wali kota, ada dinas terkait, ada dinas tenaga kerja, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, ya kan? Iya. Dinas
BPTN, SP, perizinan, ya kan? Ini saling sinergi. Ya. Jangan sampai pas begitu kita tanyakan, mana dokumen AMDALnya contohnya, Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak tahu. Tidak punya dokumen, itu ada di provinsi. Apa salahnya tinggal ke provinsi pinta, ya kan? Iya. Coba saya minta sekarang zaman canggih atau industri dipanggil, ada dokumen yang harus disampaikan oleh pemerintah Cilegon. Aneh, ini rumah kita loh, Cilegon. Jadi sinerginya juga kurang ya. Iya, itu yang kita soroti itu. Makanya duduk bareng, ya. Wali kota dalam konteks ini selaku adalah pengambil kebijakan, evaluasi baik per minggu, per bulan, ada periodiknya, ya kan? Bagaimana penyerapan anggarannya, apakah ini terrealisasi apa tidak, apakah anggaran-anggaran yang menjadi hak dasar masyarakat ini terrealisasi apa tidak, hambatannya di mana. Jangan sampai ada satu kegiatan udah berkali-kali dianggarkan tidak terserap-serap saja, padahal masalahnya enteng Bu. Kemarin kita temukan di Dinas Tenaga Kerja. Saya sampaikan, waktu saya di Komisi 2, saya udah usulkan bahwa kebutuhan Kota Cilegon hari ini adalah pelatihan scaffolding yang sertifikatnya dari Kemenaker. Karena sekarang baik di PLTU manapun itu, baik di Chandra Asih maupun di mana di industri, sertifikatnya yang berlaku adalah sertifikat Kemenaker dari kementerian. Di saat anggaran 2022 2021 di perubahan kita majukan masuk di 2002 masuk nggak terserap karena alasannya katanya belum masuk administrasinya ini. Terus di anggaran reguler masuk, itu selalu masuk. Anggarannya ada tapi tidak. Hanya persoalan teknis saja. Apa teknisnya? Persoalan nyari yang punya trainer PJK 3. Makanya kemarin di rapat gabungan kemarin saya bicara dengan kepala dinasnya yang saat ini masih PLT. Ngomong, saya bilang nggak bisa itu. Waktu itu adalah yang mengusulkan adalah inisiasi saya yang mengusulkan saat di Komisi 2. Kenapa sekarang belum terrealisasi saja? Saya sampaikan saat di rapat gabungan itu. Siapa yang salah? Persoalan pihak ketiga yang punya PJK 3, cari saja banyak kok. Jangan ini Silva lagi. Saya kesel ngelihatnya itu. Kegiatannya sama itu aja, dimasukin lagi Silva lagi, masukin lagi, nggak terserap lagi, hanya persoalan mencari pihak ketiga yang punya PJK 3. Padahal yang punya PJK 3 itu ya banyak lah untuk scaffolding ini. Nah itu, makanya itulah regulasi itu. Berarti dari sisi penyerapan anggaran juga ini kurang maksimal ya kalau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon ya, Kang Uki ya? Kan ada regulasinya. Kalau kita biasa di dalam perencanaan pekerjaan itu kan ada program jangka pendek, ya kan? Menengah, jangka panjang. Betul. Ya kan? Jangan di ujung-ujung nih. Di ujung-ujung begini ditumpukan. Bagaimana kualitas pekerjaan itu bagus kalau kerjanya buru-buru? Iya. Padahal waktunya juga sudah ada gitu kan. Itu. Nah, inilah butuh ketegasan sosok seorang wali kota di perangkat OPD-nya itu. Kamu kenapa ini belum beres? Coba, jangan sekarang waktu tinggal 2 bulan lagi ini belum tayang kerjaan ini. Kenapa? Kamu harus ubek-ubekan dengan ini. Apakah hasilnya akan maksimal? Nah, wajar kalau hasilnya tidak maksimal. Betul. Karena waktunya mepet. Betul sekali. Kita juga udah mepet nih Kang Uki. Gak kerasa banget kan padahal. Padahal masih banyak yang mungkin pengen kita ulas juga gitu kan. Terkait dengan optimalisasi ataupun juga potensi-potensi yang masih ada di Kota Cilegon. Namun kita ada di penghujung waktu. Pemirsa di rumah dan juga Kang Uki mungkin bisa berikan closing statement-nya sedikit nih apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Silakan. Ya, terima kasih. Hakikatnya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya jangan antipati dengan kata politik, karena tak mungkin kita bisa hari ini beragama Islam kalau saat itu Rasulullah tidak menggunakan strategi politik dalam menyebarkan syiar Islam. Ada proses hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah,
Salah satunya adalah itu adalah bagian daripada politik juga. Bagaimana saat itu berjuang sehingga kita alhamdulillah pada hari ini, khususnya saya menganut agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, maka bisa saya simpulkan politik dengan santun, politik adalah bagian daripada media dakwah, politik adalah bagaimana kita meraih kekuasaan dan bagaimana ketika mendapatkan kekuasaan itu kita menggunakan mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Kang Uki. Saya selalu di Komisi 1 dan juga mudah-mudahan bisa terus eksis juga ya menyerap aspirasi masyarakat dan juga bisa menyalurkan media dakwahnya tadi ya. Amin.